Tapi saya akan unboxing salah satunya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah Kyoto Kaigen. Bagi saya kalau suaranya seperti ini terkesan seperti real mahal. Buat target-target kocolan dulu lah ya. Niatnya saya mau cari kocolan. Kalau memang dapat yang babon ya syukur. Balik lagi di DWP Vlog Channel dengan saya Denny di sini. Pada vlog kali ini saya mau unboxing fishing tackle yang mana ini baru saya terima brothers hari ini. Saya kedatangan 2 unit reel mini dari brand Kaizen Fujin dan kemudian ada Kyoto Kaigen. Jadi 2 reel ini akan saya unboxing. Sebelumnya saya sudah buka bagian bubble wrap, pengen memastiin ada kerusakan atau tidak, dan ini kesempatannya saya akan tunjukkan ke rekan-rekan semua bagaimana 2 reel ini ya. Tapi saya akan unboxing salah satunya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah Kyoto Kaigen, yang ini sama-sama ukurannya 500. Jadi saya pilih reel mini yang ukuran 500. Yang pertama kita akan coba cek langsung Kyoto Kaigen ini seperti apa penampakannya, bagaimana tampilannya, dan bagaimana kira-kira kekuatannya nanti. Untuk soal kekuatan, bagaimana perform dari reel ini, tentu saja akan saya tes nanti di spot ya. Kita akan field test tentunya, setelah itu baru bisa saya review lebih lanjut bagaimana kemampuan dari reel ini. Jadi untuk saat ini saya akan unboxing aja terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat bagian-bagiannya saja yang perlu kita bahas. Oke, ini dia dari bungkusnya seperti ini. Ini dia penampakannya. Wah, keren. Coba kita pasang ya dengan handle-nya. Kita pasang handle. Ini ini reel ini sudah menerapkan screw in handle atau biasa kita sebut dengan power handle. Oke. Saya coba pasang terlebih dahulu. Ini tampilannya keren brothers, menurut saya keren ini. Nah, ini adalah reel termini yang baru saya miliki ya, Kyoto Kaigen. Nah ini dia. Wow, smooth, lumayan smooth ya, seperti itu ya. Oke. Keren. Oke, kemudian saya mau buka kembali bagian screw in handle. Kita bahas satu-satu, mulai dari handle. Ini bahannya tentu saja adalah logam. Oke, ini logam brother. Oke, sepertinya logam ya. Ya, logam ini. Ini juga bisa dilihat ada ulir. Yang dimaksud dengan screw in handle itu seperti ini brothers. Jadi skrunya ada di handle ini. Ini screw. Ini modelnya put in ya. Maaf, ini put over. Jadi ini yang jantan, ini yang betina. Yang di lubangnya yang ada di ini drive gear ini. Ini drive gear di dalamnya brothers. Ini dia ulir. Oke, kemudian untuk bagian dari body secara keseluruhan ini sepertinya grafit ya. Oke, ini grafit. Ini bagian spool, tentu saja bagiannya sudah logam ini brother. Ya, terdengar jelas. Kita mulai dari ini, buka ya. Untuk bagian mesin saya akan buka di bagian ini. Di knob drag ya, drag knob ya. Kita coba lihat ntar gimana suara klikernya, kita sama-sama dengar ya. Oke, ini belum menerapkan
konsep SW atau saltwater protection. Di sini biasanya ada rubber shield untuk melindungi atau mencegah air masuk ke bagian spool. Oke, kita lihat ini spoolnya. Ini bagian clicker. Ini clicker, dan di bagian spool juga belum ada bearing juga, brothers. Nah, di sini biasanya ada bearing. Kalau reel tertentu itu ada bearing, ini nggak ada. Oke. Oh ya, kita lihat pada bagian drag washer bagaimana, apakah sudah menerapkan atau menggunakan carbon tex apa belum. Kita coba lihat. Oke, kita lihat ya, brothers. Di sini saya coba buka secara keseluruhan. Ini dia, brothers. Total ada berapa lapis ini? Satu yang warna putih ini, 1 2 3, jatuh 1, 3 4 5. Ini dia, brothers. Ini bukan carbon tex. Ini berbahan seperti apa ya, saya kurang paham juga nih bahannya apa. Yang pasti ini bukan carbon tex. Ini drag washer yang lempengan besi ini key washer namanya. Key washer. Jumlahnya ada 2, 3. Ada 3 total, ada 5 lapisan. 3 key washer dan 2 drag washer. Drag washer yang putih ini. Oke, ini satu lagi, brothers. Kita pasang kembali. Oke, ini penahannya besi tadi sempat melenting. Saya akan pasang lagi. Oke, sudah terpasang. Oh ya, ini bagian samping ini saya akan coba buka bagian penutup samping seperti apa yang ada di sini. Wah, ini juga sistemnya pakai ulir juga, brothers. Konsepnya seperti non power handle yang seperti ini. Namun kalau non power handle yang bagian ini yang betinanya, brothers. Maaf, tetap yang jantan juga. Nah, yang di sini yang bagian betina ujung. Ini panjang dia kalau yang non power handle. Artinya ini ketika kita putar handle seperti ini berputar juga. Nanti kita lihat, brothers. Coba ya, kita tes dulu. Logikanya harusnya dia berputar. Ini kita putar ya. Ini bagian ini coba lihat penutup ini. Nah, ini berputar dia. Kalau sebaiknya sih ini nggak berputar, brothers ya. Kalau yang nggak berputar itu ulirnya itu ada pada bagian ini tutup. Di sini ada ulir bagian dalam. Nah, sini juga ada ulir yang bagian luar ini. Nah, ini nggak perlu. Tapi ya memang konsep seperti itu. Coba kita lihat lagi yang ada di bagian kotak ini ada apa aja nih. 91 ball bearing katanya. Ya, 91 ball bearing. Anggap saja itu benar, saya nggak bongkar ya, belum bongkar. Ntar ada sesi berikutnya kalau ada rekan-rekan yang pengen reel ini dibongkar, saya akan bongkar nanti ya. Kemudian ini one way clutch tentunya. One way itu satu arah, brothers. Jadi ini ada clutchnya. Oh, ini dia bisa depan belakang seperti ini ya. Bagian depan ke belakang ini clutchnya. Hanya bagian depan saja posisi menggulung, jadi dia tidak akan mundur ke belakang seperti ini. Oke, ini keren ini, nggak ada jeda atau
kayak seperti ada ini apa namanya, ada space goyang gitu brother. Oke, nggak terlalu. Nah ini mundur nggak bisa, kecuali kita bagian clutchnya ini kita posisikan ke samping kiri. Oke, ini one way berfungsi. Apalagi di sini power handle sudah pasti, right left interchangeable handle. Jadi handle ini bisa diposisikan juga dari kiri. Bagi rekan-rekan yang kidal biasanya memutar di tangan kanan ya, dan megang di tangan kiri, itu orang kidal biasanya bisa juga nih pindahin handle ya. Coba ya, jadi ini bisa dipindah-pindah brothers. Nah ini kita pindah di bagian sini. Kalau saya memang yang bagian kiri brothers ya, cocoknya. Oke, ini dia. Jadi bisa di kiri. Ini kita pasang di bagian kiri ya, kita balikin artinya. Nah begini. Jadi jangan khawatir buat rekan-rekan yang gidal, bisa pindah kiri kanan ya, karena sesuai dengan keterangan di spek yang ada di kotak ini. Kemudian high tensile strength plastic body ya, kemungkinan ini kuat. Coba kita tekan lah ya. Saya biasanya coba tekan bagian sini aja, tempat real seat ini kuat atau enggak. Biasanya dia agak ada sedikit bengkok, ini enggak terlalu. Oke. Cukup buat bodinya. Itu aja. Kita coba pasang ini ya. Kembali untuk ini, kita coba pasang kembali bagian spoolnya. Gear untuk menghubungkan ke clicker. Oke, kita coba tutup kembali bagian drag knob. Ini dia, coba kita bunyikan dragnya. Saya suka bunyi dragnya brothers, jadi dia nggak terlalu berisik seperti lonceng ya. Kalau terlalu berisik yang seperti lonceng agak terlalu besar gitu saya kurang suka. Seperti ini lebih cukup ya. Oke, bagi saya kalau suaranya seperti ini terkesan seperti reel mahal. Justru kalau memang terlalu besar itu terkesan seperti reel murah. Walaupun reel ini bukan reel yang masuk golongan reel mahal, tapi suara spoolnya saya suka, clickernya. Jadi ketika strike ini keren ya brothers. Oh ya, di sini juga ada informasi terkait dengan gear ratio. Gear ratio dari reel ini adalah 4.8 banding 1. 4.8 banding 1 itu maksudnya adalah satu putaran. Ini ada 4 di satu putaran handle, itu ada 4 putaran yang ada di rotor ini. Ini rotor namanya brothers. Kita coba dulu ya, bentar nggak ya. 1, 2, 3, 4. Kita coba lagi brothers. Oke, ini dia posisi awal seperti ini. 1, 2, 3, 4. 4 poin berapa tadi? 4.8. Oke, dikurang sama, anggap saja 5 banding 1. Ini 4.8 brothers, 4.8 banding 1. Oke, sesuai. Udah cukup untuk mancing casting. Ini asik nih brothers, buat rekan-rekan yang hobi menggunakan lure soft rock. Serius ini keren ya nih, nggak terlalu kencang ya, jadi main santai, asik dengan rasio
4,8/1 seperti ini. Kemudian untuk line di sini 0,2 itu muat, yang ada di spool itu muat 0, dengan diameter 0,20 itu muat 130 brothers, 130 meter. Dan kemudian untuk yang diameter 0,25 80 meter, 0,3 50 meter. Jadi ini muat buat kita masukkan PE ukuran 0,2. Ini biasanya PE berapa ini? PE 2. Ntar saya mau coba masukin di sini PE 1. Artinya PE 10 lips ya. Saya nyebutnya dengan lips saja. 10 lip dari brand Shihogachiri. Saya punya, ada di simpan nggak dipakai ya. Jadi sebelumnya saya pakai untuk reel Ryobi. Jadi saya akan coba masukin ke sini. Yang mana diameternya itu adalah 0,12. Kemungkinan itu akan muat di 150 meter. Oke, dengan diameter 0,12 kalau Shihogachiri yang 10 lip. Jadi nanti saya coba di sini. Dan juga saya akan coba mancing gabus ya, gabus, predator gabus. Pertama kali saya mau amiskan ini buat mancing di freshwater, karena ini lebih rekomendasi buat freshwater brothers. Jadi saya akan mancing targetnya ikan-ikan gabus. Sebenarnya ini saya beli itu tujuannya untuk mancing di sungai brothers, untuk mancing sungai. Dan kebetulan jorannya sudah dalam perjalanan. Untuk pasangannya ini saya pesan di online shop, yang mana barangnya masih berada di China. Nanti akan setelah datang barangnya saya akan coba pasangkan ini. Namun saya akan coba pasangkan dulu ke joran spinning yang saya punya. Itu ada Rodford Area Masterless ya, bukan loose. Jadi saya mau coba di sini. Lihat tampilan aja bagaimana, keren nggak ya. Saya coba dulu menjelang pasangannya datang. Nanti nih pasangannya itu kemungkinan jorannya adalah joran stream yang memungkinkan untuk melakukan one handling cast. Jadi akan lebih sederhana, lebih simple, lebih nyaman menggunakannya. One handling cast itu maksudnya ini bagian handle ini pendek nih. Ini termasuk yang pendek juga nih brothers, one handling cast. Jadi nggak terlalu panjang. Kalau panjang itu sampai ke siku, ini bagian sini aja, stream rod ya. Nah ini brothers, oke, keren ya. Ini joran kebetulan yang 12 lip yang saya gunakan khusus buat mancing ikan hampala, mancing di sungai land bass, ataupun mancing di danau juga bisa. Pernah juga saya coba di mancing gabus di rawa-rawa. Jadi reel ini nanti pertama akan saya coba untuk mancing ikan predator gabus. Mudah-mudahan bisa kita lihat performanya, bagaimana kemampuan reel ini, buat apa enggak. Nah saya belum tahu juga nih berapa drag ya, nggak ada diterangin di kotak, nggak tahu nih drag berapa. Tapi kalau kita coba kuatkan ini, saya kunci kuat, dragnya seperti ini kuat nih brothers. Kalau hanya untuk main di freshwater, target ikan gabus, saya kira ini mumpuni. Tapi saya akan coba buktikan nanti buat target-target kocolan dulu lah ya. Niatnya saya mau cari kocolan. Kalau memang dapat yang babon ya syukur. Oke, ini dia, kita buka kembali. Dan terakhir soal harga. Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya-tanya, kamu nanya gitu. Dan kamu bertanya-tanya, saya akan jawab brothers. Ini harganya 185.000. Dan dengan harga segini saya kira ini termasuk murah untuk reel mini yang bisa rekan-rekan gunakan buat mancing di freshwater, di sungai, buat mancing di rawa-rawa, target ikan predator. Saya rasa ini udah cukup. Gak harus reel yang ukuran 1000 dengan benang
yang saya katakan tadi 150 cm, asumsi saya di sini ya, estimasi 150 cm dengan PE1 atau 10 lip yang biasa saya gunakan. Ini sudah cukup buat rekan-rekan semua tanpa harus menggunakan reel ukuran yang terlalu besar, seperti ukuran maksimal 1000 aja deh kalau untuk casting ya. 2000 bisa, saya punya 2000 nih berarti. Ini coba bandingin ya, dari brand Ryobi. Ini sebelumnya saya gunakan biasanya untuk mancing rawa juga. Nah, ini reel spinning pertama saya ini berarti, reel kesayangan ini. Oke. Dari brand Ryobi. Ini coba bandingin, jauh kan, besar brothers, ukuran 2000. Yang rencananya nanti saya akan gunakan di freshwater saja, main di laut ya, buat casting di laut, karena butuh line yang lebih banyak tentunya, dan untuk main di rawa ini aja sudah cukup. Tapi nanti pembuktiannya di lapangan kita coba iya apa enggak. Mungkin rekan-rekan ada yang nggak percaya, masa bisa sih ukuran 500 buat mancing ikan-ikan predator gabus, paling nggak ini untuk mancing udang gitu. Oke, ini biasanya orang gunakan untuk mancing udang ya, di ukuran 500 ini sampai 800, karena rata-rata orang seperti itu gunakan ukuran yang kecil seperti ini. Dan varian dari Kyoto Kaigen ini juga ada dua, saya lupa tadi katakan, yang ukuran 500 dan 800 ya. Kyoto Kaigen 500 dan 800 HP. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang udah tonton video saya dari awal hingga akhir tadi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang suka. Rekan-rekan bisa langsung subscribe. Bagi yang belum mendapatkan informasi yang jelas, rekan-rekan bisa cek vlog saya sebelumnya, barangkali ada yang bisa memberikan inspirasi kemudian referensi buat rekan-rekan semua. Terima kasih, sampai ketemu kembali, bye bye.